eee, tidak berdosa lagi sejak lahirnya, sejak dikandung ibunya, berarti dia ini sudah tidak sempurna kemanusiaannya seperti kita. Apakah betul seperti itu? Bukan tidak sempurna, malah jauh sempurna. Tidak Oke, sama dengan kemanusiaan kita yang masih tidak sempurna gitu loh. oke. Jadi tidak sama intinya. Tidak sama dengan kemanusiaan kita, itu intinya. Oke, jadi intinya bahwa itu bukan menjadi penghalang untuk sebuah dogma Immaculate Conception, betul? Logikanya. Kalau ortodoks itu hanya sejak Roh Kudus baru suci. Jadi gini Sedangkan Bapak, sejak lahirnya kita itu yang Katolik. tetap percaya Immaculata, tapi waktunya yang beda. Kalau di Katolik itu waktunya itu sejak dalam kandungan ibunya, kalau di dalam Ortodoks itu Immaculata sejak Roh Kudus turun atasnya, seperti pernyataan dari Santo Gregorius dari Nazianzen tadi, begitu. Oh, begitu. Bahkan ketika kita mau omong misalnya dari pernyataan Gregorius Nazianzen, coba apa bisa DKC kasih tampilkan kembali pernyataan Santo Gregorius? Siap. Termasuk. Siap. Dilaksanakan perintah. Sebentar Bapak Kardinal. sama Romo aja kita takut saya. Monsinyur saya harus panggil kalau gitu. Ini Romo Jekda, saya perbesar. Nah, saya panggil saja Jack ya. Enggak usah ini supaya. Enggak. Takut kualat. Sebentar. Coba ya, Gregorius, ya, oke. Ia Yesus dikandung oleh seorang perawan yang terlebih dahulu telah dimurnikan oleh Roh Kudus di dalam jiwa dan tubuh. Sebab seperti ia yang mengandung layak untuk menerima penghormatan, maka pentinglah bahwa ia yang perawan layak menerima penghormatan yang lebih besar. Kira-kira kata-kata atau kira-kira kata-kata yang mana yang mau menunjukkan bahwa itu dia dimurnikan ketika Roh Kudus turun? Coba kalian yang mana itu? Ini bertanya ke saya ya? Iya, ya, tentu saja. Oh ya, oke. Baik. Ya, kata Bunda Maria, maaf, saya baca dulu. Gregorius dari Nazianzen. Oh, oke. Yesus dikandung oleh seorang perawan yang terlebih dahulu telah dimurnikan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya itu kan ada telah dimurnikan oleh Roh Kudus. Kalau dia memang sudah tidak berdosa sejak awalnya, kenapa harus dimurnikan gitu loh? Oh ya, oke. Tapi ini lihat dia tidak menunjukkan bahwa prosesnya terjadi ketika dia dikunjung oleh Roh Kudus, betul? Iya, itu dimurnikan oleh Roh Kudus. Tentu saja Roh Kudus di situ saat dia dikunjungi Roh Kudus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semalam saya mengikuti diskusi dengan saudara-saudari kita yang beragama Katolik Roma terkait pernyataan mereka tentang dogma Maria yang dikandung tanpa dosa asal. Dan di situ mereka sangat marah dengan pernyataan Romo Daniel yang terlalu berlebihan dalam menanggapi dogma yang mereka percaya. Di dalam diskusi tersebut, yang notabene saya sebenarnya tidak ingin terjadi perdebatan, bahkan saya ingin mencari titik temu antara pernyataan atau pendapat ajaran Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Namun teman-teman Katolik akhirnya menyerang, bisa dikatakan menyerang karena rame-rame, mendebat saya terkait pernyataan saya tentang
pernyataan dari Bapak Gereja Santo Gregorius Nazianze yang saya kutip dari katolisitas.org. Jadi pernyataannya demikian. Di dalam situs katolisitas.org, yang notabene ini adalah situs Katolik Roma, Santo Gregorius Nazianze menyatakan bahwa Bunda Maria itu terlebih dahulu telah dimurnikan oleh Roh Kudus dalam jiwa dan tubuh. Jadi, bagi pandangan gereja ortodok memaknai pernyataan Bapak Gereja ini, Bunda Maria itu tidaklah lepas dari dosa asal atau tidak seperti pandangan Katolik Roma yang sejak di dalam kandungan ibunya ia terbebas dari dosa asal yang kita kenal dengan dogma Immaculata Conception atau Maria yang dikandung tanpa dosa asal. Mengapa demikian? Karena Maria seperti kita semua adalah manusia biasa yang memiliki dosa asal, yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan pemurnian dari kuasa ilahi. Itu yang saya sampaikan semalam di dalam diskusi teologis dengan teman-teman Katolik Roma tersebut. Jadi saya justru memakai pernyataan yang mereka sendiri kutip dari Bapak Gereja, bahwa Maria juga sebelum mengandung Kristus terlebih dahulu dimurnikan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, jika Maria sejak dalam kandungan ibunya sudah terbebas dari dosa asal, sudah murni tanpa cacat celah sejak dalam kandungan ibunya, lantas kenapa Roh Kudus harus memurnikan Bunda Maria terlebih dahulu di dalam jiwa dan tubuh sebelum dia dinyatakan layak mengandung dan melahirkan Kristus? Ya, misalnya kalau kita ibaratkan piring yang sudah bersih dari awalnya, terus piring itu dicuci untuk supaya bersih. Apakah ini suatu pekerjaan yang sia-sia? Apakah di sini ibaratnya Roh Kudus melakukan pekerjaan yang sia-sia dengan memurnikan ciptaan yang sudah murni adanya, memurnikan sesuatu yang murni, menyuci sesuatu yang bersih? Apakah ini tidak menjadi suatu pekerjaan yang sia-sia? Oleh karenanya, Bunda Maria menurut pandangan gereja ortodok itu memiliki dosa asal, dan ketika dia mengandung Kristus, sebelumnya ketika malaikat, kita baca di Lukas 1 ayat 35, itu Maria dikuduskan dulu oleh Roh Kudus, sehingga dikatakan di sana Roh Kudus akan turun ke atas kamu, itu kata malaikat Gabriel, dan kamu akan mengandung dan melahirkan. Jadi disitulah proses pemurnian Bunda Maria ketika Roh Kudus turun kepada Bunda Maria. Jadi tidak benar bahwa Bunda Maria itu sudah sejak semula murni adanya, bahkan sudah sejak dalam kandungan ibunya, karena ada proses pemurnian. Dan proses pemurniannya itu terjadi ketika Roh Kudus turun atas Bunda Maria sebelum Bunda Maria mengandung.
saat pemberitaan malaikat Gabriel. Nah, yang jadi permasalahan di sini dalam perdebatan semalam, seolah-olah gereja ortodok disalahkan oleh kawan-kawan Katolik Roma yang katanya kok bisa gereja ortodok memaknai Bunda Maria yang terlebih dahulu dimurnikan oleh Roh Kudus itu dikaitkan dengan ayat Lukas 1 ayat 35. Bisa jadi sebelumnya. Bisa jadi Roh Kudus sudah datang sebelumnya untuk memurnikan Bunda Maria. Kan di situ tidak dibilang itu terkait Lukas 1 ayat 35. Nah, jadi teman-teman Katolik Roma ingin memaknai atau ingin melegitimasi bahwa pernyataan Gregorius Nazianzen ini terkait pemurnian Bunda Maria sejak dalam kandungan ibunya oleh Roh Kudus. Tapi jika kita lihat di tulisan Santo Gregorius Nazianzen yang tidak dipotong seperti yang di dalam Katolisitas, kita lihat ini saya kutip dari ensiklopedia Gereja Katolik Roma. Jadi bukan ensiklopedia Gereja Ortodok ya. Ini ensiklopedia Gereja Katolik Roma newadvent.org. Kita lihat pernyataan yang dikutip tersebut. Pernyataan yang ini ya. Sermon 38 pengajaran Santo Gregorius dari Nazianzen. Kita kutip. Kita lihat pernyataan sebenarnya. Ini sermon atau oration 38 dari Santo Gregorius Nazianzen di dalam ensiklopedia Gereja Katolik. Mari kita lihat pernyataan yang sebenarnya. Ini pernyataan yang sebenarnya. Conceived by the Virgin. Jelas ya. Luke 1 verse 35. Jadi memang benar bahwa Santo Gregorius Nazianzen itu atau pernyataan yang ini yang terlebih dahulu dimurnikan dalam jiwa dan tubuh itu terkait Lukas 1 ayat 35, yaitu saat Roh Kudus turun atas Bunda Maria sebelum pengandungan Kristus, atau saat Gabriel memberikan kabar gembira itu. Jadi kalau kita lihat ayatnya di dalam Lukas 1 ayat 35, jadi di saat inilah pemurnian Bunda Maria itu terjadi. Di saat Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Di saat inilah pemurnian itu terjadi. Jadi kalau kita lihat pernyataan Santo Gregorius Nazianzen yang sebenarnya, bahwa benar Bunda Maria itu dikuduskan itu saat Lukas 1 ayat 35 itulah oleh Roh Kudus. Dikuduskan, who first, yang pertama-tama dalam jiwa dan tubuh, in body and soul, was purified by the Holy Ghost. Jadi memang sang perawan itu dimurnikan terlebih dahulu. Yang pertama-tama dimurnikan terlebih dahulu dalam jiwa dan tubuh oleh Roh Kudus. Dalam Lukas 1 ayat 35. Nah, jadi kalau saudara-saudara Katolik kemarin, bahkan ada Romo Padua, ingin
saya memberikan penjelasan akademis, ini penjelasan akademisnya. Ini di dalam literatur Gereja Katolik, dalam ensiklopedia Gereja Katolik sendiri, yang memuat Santo Gregorius Nazianzen. Jadi itu penjelasan akademis yang saya ingin berikan terkait perdebatan yang sangat sengit sampai jam 11 semalam. Jadi tidak benar bahwa Santo Gregorius Nazianzen itu menyatakan bahwa pemurnian Roh Kudus itu sejak dalam kandungan. Justru Santo Gregorius Nazianzen menyatakan pemurnian Bunda Maria oleh Roh Kudus itu terjadi pada saat Lukas 1 ayat 35. Oke, mungkin itu saja penjelasan akademis dari saya, penjelasan untuk saudara-saudara yang Katolik semalam. Saya tidak ingin berdebat sama sekali semalam, dan saya hanya menyampaikan pandangan Gereja Ortodok secara resmi, dan saya juga menggunakan pernyataan Bapak Gereja yang dikutip oleh Katolisitas dan yang dikutip oleh saudara moderator semalam, dan inilah penjelasan akademis yang dituntut oleh mereka semalam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salve Pax Vobiscum.